my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like, subscribe. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang beberapa selebritis Indonesia yang mengidap penyakit atau didiagnosa penyakit meningitis. Siapa saja mereka dan apa itu meningitis, penyebabnya, masalah, dan komplikasi penata laksanaan. Langsung saja kita bungkus. Seperti kita ketahui, ada beberapa selebriti tanah air Indonesia yang mengalami bahkan sampai ada yang meninggal dunia gara-gara didiagnosa penyakit meningitis atau radang selaput otak. Di antaranya ada artis Olga Saputra, dan yang baru-baru ini ada Glenn Fredly, yaitu penyanyi kita. Baiklah, penyakit meningitis adalah penyakit radang selaput otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan atau selaput yang disebut meningin. Peradangan pada meningin khususnya pada bagian arachnoid dan plamater disebut meningitis. Peradang pada bagian durameter disebut pachymeningitis. Meningitis dapat disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau karena toksin. Namun demikian, sebagian besar meningitis disebabkan bakteri meningitis. Inflamasi yang terjadi pada meningin otak dan medula spinalis. Gangguan ini biasanya merupakan komplikasi bakteri infeksi sekunder seperti pneumonia, endokarditis, atau osteomyelitis. Etiologi dari meningitis yaitu bakteri. Organisme yang paling sering menyerang pada meningitis adalah Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, dan Staphylococcus aureus. Protein ini di dalam bakteri sebagai benda asing dan dapat menimbulkan respon peradangan. Neutrofil, monosit, limfosit, dan yang lainnya merupakan sel-sel sebagai respon peradangan. Meningitis virus, tipe meningitis ini sering disebut sebagai aseptic meningitis. Meningitis ini terjadi sebagai akibat dari berbagai macam penyakit virus yang meliputi measles, mumps, herpes simplex, dan herpes zoster. Pembentukan eksudat pada umumnya terjadi di atas korteks cerebral, substansi putih, dan meninges. Kerentanan jaringan otak terhadap berbagai macam virus tergantung pada tipe sel yang dipengaruhi. Virus herpes simplex merupakan metabolisme sel yang mana secara cepat menyebabkan perubahan produksi enzim atau neurotransmitter yang menyebabkan disfungsi dari sel dan kemungkinan kelainan neurologi. Patofisiologinya yaitu otak dan medula spinalis dilindungi oleh 3 lapisan meningin, yaitu pada bagian paling luar adalah durameter, bagian tengah arachnoid, dan bagian dalam piameter. Cairan cerebrospinalis merupakan bagian dari otak yang berada dalam ruang subarachnoid yang dihasilkan dalam plexus choroid yang kemudian dialirkan melalui sistem ventrikal. Mikroorganisme dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui beberapa cara, misalnya hematogen atau paling banyak trauma kepala yang dapat tembus pada CSP dan arena lingkungan. Invasi bakteri pada meningin mengakibatkan respon peradangan. Neutrofil bergerak ke ruang subarachnoid untuk memfagosit bakteri menghasilkan eksudat dan ruang subarachnoid. Eksudat ini yang dapat menimbulkan bendungan pada ruang subarachnoid yang pada akhirnya dapat menimbulkan hidrosefalus. Eksudat yang terkumpul juga akan berpengaruh terhadap saraf-saraf kranial dan perifer. Makin bertambahnya eksudat dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Manifestasi klinisnya yaitu berupa demam, nyeri kepala, mual dan muntah, kejang. Pada keadaan lebih lanjut dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sampai dengan koma. Sakit kepala, mual muntah, perubahan tingkat kesadaran, bingung, perubahan pola napas, ataksia, kaku kuduk, ophistotonus, nystagmus, ptosis, gangguan pendengaran,
dan ada banyak lagi. Dampak masalahnya yaitu peningkatan tekanan intrakranial, hidrosefalus, impak cerebral, absis otak, kejang, pneumonia, shock sepsis, defisit intelektual. Penata laksanaan yaitu penata laksanaan umum biasanya pasien diisolasi, pasien diistirahatkan atau bed rest, kontrol hipertermi dengan kompres, kontrol kejang, dan pemenuhan kebutuhan cairan nutrisi. Pemberian antibiotik diberikan 10-14 hari atau setidaknya 7 hari bebas panas. Antibiotik yang umum diberikan yaitu ampicillin, gentamisin, klorompenikol, cephalosporin. Jika pasien terindikasi meningitis tuberkulosis, diberikan obat-obatan TBC. Pemeriksaan penunjang yaitu fungsi lumbal dan kultur CSF. Jumlah leukosit, kadar glukosa darah menurun, protein meningkat, glukosa serum meningkat. Kultur darah untuk menetapkan organisme penyebab. Kultur urin untuk menetapkan organisme penyebab. Elektrolit serum meningkatkan jika Anda dehidrasi. Di sini saya akan mengangkat 3 diagnosa keperawatan yang muncul, yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan hambatan aliran darah ke otak. Selanjutnya, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan penumpukan sekret pada saluran napas. Dan yang terakhir, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan peningkatan kerja otot pernapasan. Demikian bahasan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran tolong tulis di bagian kolom komentar. Thank you, dan